Hari itu Gilbert menantang Nur latihan bertarung. Sebenarnya Nur sangat lelah dan ingin segera pulang. Gilbert membawa Nur ke arena pelatihan yang digunakan oleh para ksatria. Nur cukup tertarik dengan latihan ini, karena dia juga tidak punya teman berlatih sejak dari sekolah petualang beberapa waktu yang lalu. Gilbert mengambil tombak kayu dan dia berkata kalau dia ini cukup terkenal di ibu kota kerajaan. Nur memilih senjata yang akan dia gunakan. Menurutnya latihan ini adalah anugerah untuk seorang pemula sepertinya ini. Nur naik ke arena pertarungan dan dia diremehkan oleh para ksatria yang ada di sana. Gilbert menyerang Nur dengan tombaknya. Nur bisa menghindari serangan-serangan tombak yang begitu cepat. Nur kagum dengan serangan itu yang dianggap hasil latihan gila-gilaan hingga mencapai level seperti ini. Tapi dia merasa serangan itu masih terlalu lambat. Jadi Nur salah paham lagi. Dia mengira jika Gilbert tidak perlu menggunakan kekuatannya sesungguhnya hanya untuk melawannya. Nur berkata dengan polos kalau Gilbert bisa menyerang lebih serius lagi. Gilbert menambah kecepatan serangannya dan Nur malah berpikir jika Gilbert sengaja membuat celah. Tapi sebenarnya Gilbert sendiri bingung kenapa tombaknya tidak ada yang kena. Gilbert mencoba serangan tipuan, tapi Nur masih bisa menghindar dan masih berpikir jika Gilbert masihlah belum serius. Nur mengatakan lagi kalau Gilbert bisa lebih cepat lagi. Tentu saja Gilbert sudah serius dari tadi. Dia merasa sangat marah dan berpikir kalau dia sedang dihina. Sementara itu Nur sedikit lebih percaya diri. Mungkin dia sudah menjadi lebih kuat, tapi Gilbert langsung menggunakan serangan pamungkasnya. Nur masih bisa menghindari serangan itu lagi, tapi Nur merasa serangan tadi itu berbahaya. Dia langsung berkata kalau dia kalah, karena dalam pikirannya mungkin Gilbert hanya sedikit serius karena perkataannya tadi. Setelah itu Nur langsung pulang sambil membawa pedang di pundaknya. Sementara itu Gilbert sedang tertunduk dan sedikit teringat masa lalu. Saat dia pertama kali memegang tombak, dia sadar kalau ternyata dia berbakat menggunakan senjata itu. Semakin dia berlatih, semakin dia kuat. Tapi dia juga seperti kehilangan sesuatu saat dia bertarung. Dia merasa sangat bosan karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu ada pria tua yang mengatakan jika ada kabar tentang keseimbangan kekuatan kerajaan dan kekaisaran mulai runtuh. Jadi negeri mereka ini banyak mencari pasukan yang kuat dan akan berkumpul di satu tempat. Akhirnya Gilbert datang ke ibu kota dan terus memburu iblis. Tapi dia tetap tidak terkalahkan dalam pasukan kerajaan sekalipun. Gilbert bertanya-tanya apakah tidak ada yang bisa memberinya tantangan. Lalu dia bertemu dengan gurunya. Gurunya itu adalah Sik. Sik memanggil Gilbert dengan julukannya yaitu Raja Tombak. Sementara Sik ini dijuluki sebagai Raja Pedang. Gilbert mengeluh karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia ingin bertemu dengan seseorang yang setidaknya sekuat gurunya itu. Gilbert mengatakan jika Sik pasti juga bosan melatih para petualang yang lemah itu. Namun Sik menganggap jika dia tidak bisa melindungi kerajaan sendirian. Lalu Sik juga yakin kalau suatu hari akan ada orang yang bisa melampaui kekuatannya. Kita kembali ke masa kini. Gilbert sangat kesal dan memikirkan pertarungannya dengan Nur tadi. Dia melihat Nur yang tidak tampak memiliki kekuatan yang besar, tapi kenapa tombaknya tidak bisa menyentuhnya? Gilbert merasa terhina karena ini adalah kekalahan pertamanya, tapi Nur malah menyerah saat itu juga. Kita beralih ke tempat Nur yang sedang berjalan ke rumahnya. Nur salah paham lagi dan merasa menyesal karena pikirannya yang merasa cukup kuat. Dia bahkan berpikir kalau serangan Gilbert saat itu adalah peringatan agar jangan terlalu percaya diri. Dari sini Nur sangat yakin kalau dia masih terlalu lemah dan tidak layak dibandingkan dengan orang lain.
Hari berikutnya Nur menggunakan pedang hitam untuk membersihkan selokan. Dia terkejut melihat pedang itu benar-benar sangat membantu pekerjaannya. Lalu ada seorang warga kota yang meminta bantuan Nur untuk membersihkan paritnya. Namun setelah menyelesaikan semua pekerjaan pembersihan itu, Nur tidak mendapatkan misi angkut tanah lagi karena tempat itu masih ditutup karena serangan monster. Nur memikirkan pekerjaan yang lainnya yang mungkin bisa dia lakukan dengan pedang hitam itu. Saat dia sedikit merenungkan masalah skill sihirnya yang rendah, seketika Lin datang menemui Nur di sana. Ternyata Lin ini ingin menjadi asisten Nur. Dia juga ingin membantu mengerjakan pekerjaan Nur sambil mempelajari teknik ataupun pengetahuan. Tentu saja Nur langsung menolaknya, karena dia merasa dia tidak berhak berdiri di atas orang lain. Lagi pula dia juga tidak punya apapun yang bisa diajarkan pada Lin. Tetapi Lin malah menawarkan hal lain dan ingin membuktikan kalau dirinya cukup kuat. Dia menggunakan sihir es, sihir api, dan bahkan kemampuan berpedang yang cukup hebat. Tapi sebenarnya hal ini di mata Nur malah seperti Lin sedang pamer. Nur berkata kalau sudah cukup, dan dia masih menolak permintaan Lin untuk menjadi asisten. Nur menyadari mungkin Lin salah paham terhadap dirinya yang dianggap berilmu tinggi. Nur berpikir untuk menunjukkan kebenarannya saja. Nur menggunakan sihir api kecil. Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan Lin yang mengingat perkataan para guru sekolah petualang. Mereka menceritakan ada anak tanpa bakat apapun, tapi orang-orang menganggap jika itu hanyalah cerita buatan, karena tidak mungkin ada anak kecil yang bisa bertahan dalam latihan keras seperti itu. Lalu dia juga mengingat sihir api kecil milik guru Oken. Oken berkata kalau api kecil bisa menjadi semakin kuat dengan latihan yang dilakukan. Ternyata ini masih salah paham lagi. Lin menganggap kalau Nur itu terlalu kuat karena skill api kecilnya bisa bersinar seterang itu. Dia merasa malu karena dia memamerkan kekuatan lemahnya pada orang sekuat Nur. Lalu Lin memutuskan untuk menemui Nur lagi. Dia berkata kalau dia sudah sadar dan akan mengikuti Nur sebagai seorang guru dan bukan asisten. Beberapa hari setelahnya, kita diperlihatkan Rain yang sedang berpikir keras. Kenapa ayahnya memberikan pedang hitam pada Nur? Material pedang itu sangatlah misterius, dan bahkan tidak ada yang bisa menggoresnya. Senjata itu lebih dari sekedar pedang. Rain menduga jika ayahnya bertaruh pada Nur, karena kerajaan juga sedang tidak stabil. Jadi menurutnya mungkin ayahnya itu berniat menggunakan Nur sebagai senjata rahasia. Sementara itu Nur sedang membeli daging panggang untuk makan siang. Nur akan segera pergi ke Serikat setelah makan daging itu. Nur masih kebingungan mendengar Lin terus memanggilnya guru. Nur berpikir untuk menunjukkan betapa sederhananya dirinya itu pada Lin, agar dia berhenti memanggilnya seorang guru. Setelah selesai makan, Nur datang ke Serikat bersama dengan Lin. Paman bingung kenapa Nur bisa bersama dengan Lin. Dia berbisik dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Namun saat Nur akan menjelaskan apa yang sudah terjadi padanya beberapa hari ini, Paman malah mengatakan kalau Serikat tidak boleh ikut campur pada masalah orang lain. Padahal Nur sangat ingin minta saran pada Paman tentang apa yang harus dia lakukan. Paman mencarikan misi untuk mereka berdua, karena Lin adalah peringkat B dan Nur adalah peringkat F, jadi mereka hanya bisa memburu goblin saja. Nur kaget dan bertanya apakah dia benar-benar bisa memburu goblin. Namun Nur sedikit tidak enak karena hal itu seperti dia memanfaatkan Lin untuk mendapatkan misi itu. Dia bertanya apakah Lin tidak keberatan dengan keadaan ini, karena Nur berpikir jika dia hanya akan menjadi beban untuk Lin. Nur sebenarnya malu karena harus mengandalkan seorang gadis untuk menggapai salah satu mimpinya. Nur langsung berangkat karena saking semangatnya. Dia lupa untuk mendengar di mana goblin itu berada. Paman meminta Nur untuk berhati-hati. Paman menunjukkan hutan rimba yang akan menjadi tempat perburuan mereka. Paman mengatakan kalau mereka harus membawa telinga kanan goblin sebagai bukti perburuan.
Setelah beberapa saat perjalanan, mereka berdua sampai di hutan rimba. Mereka berjalan menelusuri hutan dan Nur bertanya tentang goblin. Lalu Lin memberitahu tentang informasi goblin yang kerap menyerang manusia untuk dimakan. Jadi para petualang mengurangi jumlah mereka dan bukan memusnahkan semuanya. Karena ekosistem hutan bisa terganggu jika goblin diburu sampai habis. Mereka berdua memasuki hutan yang berkabut. Lin menggunakan skill pendeteksi untuk mencari goblin. Lalu dia merasakan adanya monster di sekitar tempat itu. Mereka berlari ke tempat itu. Tapi seketika goblin itu hilang tiba-tiba. Nur hanya berpikir jika goblin mati mungkin karena sakit atau mungkin sudah tua saja. Namun saat berjalan di sekitar sana, Nur merasakan sesuatu. Dan ternyata ada goblin emperor yang sedang memakan goblin kecil. Di sini Nur salah paham lagi dan berpikir jika goblin yang digunakan para petualang untuk menguji kekuatan mereka adalah goblin yang sebesar itu juga. Goblin itu menggunakan pohon untuk senjatanya. Lin ketakutan karena dia sadar kalau di depannya itu adalah goblin emperor. Lalu Nur yang melihat wajah Lin itu ketakutan, dia hanya berpikir kalau Lin itu kurang pengalaman. Lalu dia mengatakan kalau monster itu hanyalah goblin. Lin langsung bersiap karena dia percaya dengan perkataan Nur yang menganggap goblin emperor hanyalah goblin biasa. Salah paham semakin berlanjut. Lin mengira kalau semua ini ada dalam rencana gurunya. Dia berpikir kalau alasan Nur datang ke sini bukan untuk memburu goblin biasa, tetapi untuk memburu goblin emperor. Nur menangkis serangan goblin itu dengan pedang hitam. Dia terus menangkis dan meminta Lin untuk menyerang. Namun serangan Lin tidak mempan pada goblin itu. Lin memikirkan cara untuk menyerang goblin itu. Lalu dia melihat goblin itu memiliki regenerasi yang sangat cepat karena adanya batu sihir di kepalanya. Lin memberitahu Nur jika kelemahan monster itu adalah batu sihir di kepalanya. Nur terdesak karena jumlah pohon yang dilempar sangatlah banyak. Lalu Lin menggunakan sihir anginnya untuk menghempaskan semua pohon itu. Lagi-lagi goblin itu terus beregenerasi. Lalu Nur terpikirkan sesuatu. Dia meminta Lin untuk menembakkan sihir tadi ke punggungnya. Lin tidak bisa karena sihir itu bisa melukai Nur sekuat apapun dia. Tapi Nur meyakinkan Lin kalau dia akan menggunakan pedang hitam untuk menahannya. Akhirnya Lin menggunakan sihirnya itu ke punggung Nur. Lalu Nur menggunakan skill peningkatan kekuatan fisik dan dia melesat ke arah monster dengan sangat cepat. Nur memukul kepala goblin dan membuat batu sihir itu lepas dari kepalanya. Nur terlempar dan melihat goblin kesakitan. Nur meminta Lin untuk mengakhiri penderitaan goblin itu. Akhirnya Lin membakar goblin itu dengan menggunakan sihir api untuk membakarnya. Nur meminta maaf pada goblin dan dia tidak ingin memburu goblin untuk waktu dekat ini. Sore harinya serangan goblin emperor di hutan rimba sudah sampai di telinga Rain. Dia mendapatkan informasi itu dari pasukan rahasia kerajaan. Dia juga mendapatkan batu sihir goblin emperor. Menurut mereka goblin itu sangatlah kuat dan dia tidak berpikir kalau goblin itu bisa dikalahkan oleh 2 orang saja. Pasukan rahasia itu mengatakan jika goblin itu menyembunyikan diri dengan segel yang sangat kuat dan mungkin sudah bersembunyi di sana dalam beberapa hari. Rain bingung dengan bagaimana cara mereka bisa membawa monster sebesar ini tanpa disadari oleh pasukan kerajaan. Lalu Rain meminta pasukan rahasia untuk terus melanjutkan investigasi tentang kasus ini. Dan tempat Nur sudah kembali ke Serikat dan dia memberitahu kalau mereka sudah selesai memburu goblin. Nur merendah dan berkata kalau dia diselamatkan Lin dalam perburuan ini. Lalu paman juga bercanda, mungkin Nur hanya menonton dari jauh. Nur mengatakan kalau dia hanya membantu sedikit dari belakang. Lalu Nur menceritakan jika goblin itu mempunyai batu sihir di kepalanya. Paman kebingungan karena goblin memiliki batu sihir di jantungnya.
Dia bertanya, apakah Nur yakin apakah itu benar-benar goblin. Lin malah tidak mengatakan kalau itu Goblin Emperor. Dan dia memberitahu jika menurut gurunya adalah goblin, maka itu memanglah goblin. Namun setelah paman bertanya telinganya di mana, namun Nur malah lupa dan mereka sudah membakar semuanya sampai habis.